Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zamzam Taufiki, biasa dipanggil Vicky, dari kelas KPI 1, NIM 22110301137, semester 1. Ya, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab tugas UAS dari Bapak Ilmi. Ya, tugas UAS yang pertama adalah jelaskan tentang Ma'rifatul Quran, pengertian, fungsi, dan kandungan Al-Quran. Ya, pengertian Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT atau firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang turun secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah yang mana dijamin keasliannya hingga akhir zaman karena Al-Quran penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ya, lanjut ke fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sendiri adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai obat penyakit hati, fisik. Al-Quran juga sebagai pembeda dari yang hak dan yang batil. Al-Quran juga menjadi penasehat atau peringatan. Lanjut ke kandungan Al-Quran. Kandungan Al-Quran itu sendiri berisi tentang akidah, ibadah, dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan menjadi pedoman hidup umat manusia dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan pengertian as-sunnah, al-hadis, khobar, atsar, dan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu sunnah. Apa sih sunnah? Ya, sunnah itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, takrir, atau penetapan yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar'i. Lanjut ke al-hadis. Al-hadis dapat diartikan sebagai hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu berupa ucapan atau pengakuan. Lanjut ke khobar. Khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atsar adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sedangkan hadis qudsi adalah firman Allah yang disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad, atau maknanya berasal dari Allah namun lafadznya berasal dari Nabi Muhammad. Lanjut ke soal yang nomor 3. Nomor 3 ya guys, 3. Jelaskan definisi ijtihad dan kedudukannya dalam hukum Islam serta sebutkan syarat menjadi mujtahid. Saya akan menjelaskan tentang definisi ijtihad dulu ya. Ijtihad itu adalah mengerahkan semua pemikiran dalam mengkaji dalil syariah untuk menentukan beberapa hukum syariat. Ya, biasanya itu seperti ijtihad itu ya kayak apa itu? Seperti bayi tabung itu kan masih hukumnya itu masih tidak jelas gitu loh. Kedudukan ijtihad. Nah, ini kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam itu adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditentukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Jadi kedudukan ijtihad itu dalam hukum Islam itu kalau ada masalah yang di Al-Quran dan hadis itu tidak dijelaskan secara jelas, nah itu baru ijtihad masuk lah itu. Yang ketiga, syarat menjadi mujtahid: mempunyai pengetahuan yang cukup
atau alim tentang Alkitab dan Al-Sunnah, mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai sehingga mampu menafsirkan kata-kata yang asing atau gharib dari Al-Quran dan Sunnah, menguasai ilmu usul fikih, mempunyai pengetahuan yang memadai tentang nasih dan mansuh. Lanjut ke nomor 4. Sebutkan dan jelaskan aliran serta ajaran dalam ilmu kalam. 1. Aliran Khawarij, yakni yang menolak tahkim atau arbitrase sepenuhnya, serta menganggap bahwa orang-orang yang menyetujui tahkim telah melanggar hukum Islam. 2. Aliran Murji'ah, yakni yang menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin dan tidak kafir. Aliran yang ketiga, aliran Mu'tazilah, yakni yang menolak dua pendapat di atas. Jadi yang menolak pendapat dari aliran Khawarij maupun aliran Murji'ah. Bagi aliran Mu'tazilah, orang berdosa besar tidak bisa dianggap kafir, tidak juga orang mukmin. Pendosa besar berada di posisi antara Islam dan kafir, jadi di tengah-tengah gitu ya. Yang keempat, Ahlussunnah wal Jamaah, merupakan salah satu beberapa aliran ilmu kalam, dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syiah. Ya. Lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 poin A ya guys. Poin A, jelaskan dasar berfilsafat dalam Islam. Oke. Dasar berfilsafat dalam Islam itu tidak disadari oleh banyak kalangan. Ternyata Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang selalu mengajak pembacanya untuk berfilsafat dalam segala aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang diketahui bahwa karakteristik filsuf ya sama aja, berpikir secara radikal, universal dan rasional. 3 kerangka berpikir ala filsuf ini merupakan sesuatu yang dianjurkan bahkan diperintahkan dalam memahami agama Islam, khususnya dalam ayat-ayat Al-Quran. Lanjut ke poin B. Ya. Bagaimana implementasi tasawuf dalam era modern saat ini? Ya, implementasi tasawuf dalam era modern saat ini, sebagaimana halnya tasawuf secara umum, zuhud dan fakir dalam implementasinya di era modern tidak terlepas dari prinsip keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Sudah habis ya. Nah, demikian itulah jawaban yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.